Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Faroksa Web Sinatra Shofii. Hari ini akan membahas tentang FTP dan mail server. Pengertian FTP sendiri adalah File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau yang disebut download, dan atau mengirimkan file ke server atau yang disebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan, seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Ada beberapa perintah dasar FTP, diantaranya adalah yang pertama, untuk koneksi ke FTP server dari PC client menggunakan perintah FTP spasi alamat FTP server. Kemudian untuk melihat direktori server menggunakan perintah dasar dir. Untuk mengupload file dari PC client ke server menggunakan perintah put spasi nama file. Untuk mendownload file dari server ke PC client menggunakan perintah get spasi nama file. Kemudian untuk keluar dari koneksi FTP server menggunakan perintah quit. Kemudian kita ke mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser user tersebut. Kemudian kita akan praktek mensimulasikan FTP dan mail server yang telah menggunakan DNS yang dapat diakses oleh klien. Di sini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita menggunakan save-savean dari video sebelumnya. Skema dari video sebelumnya ini sama persis. Dari bagian subnetting, WiFi dengan DHCP, kemudian routing dinamik. Ya, di sini pertama kita akan membahas tentang FTP server. Pertama-tama kita buka FTP server, kemudian kita aktifkan
FTP servernya. FTP. Kemudian kita coba membuat username coba dengan password coba juga. Dan kita centang semua ya, kita kasih permission, kemudian kita add. Nah, jadi di sini nanti ada 2 akun. Yang pertama Cisco dan yang kedua coba. Seperti itu, kita on kan. Ini jangan lupa di on kan. Kemudian kita silang. Kemudian kita buka PC1. Kita buat sebuah file. Masuk ke desktop. Text editor. Kita masukkan ini isi dari pesan. Oh, ini isi pesan dari PC1 ini ya. Kemudian klik file, save. Ini kita buat nama pesan pc1.txt ini ya. Oke. Kemudian kita cek dulu di command prompt. Kita cek gunakan perintah dir untuk melihat apakah file yang kita buat tadi sudah tersimpan. Nah, di sini terlihat pesan pc1.txt berarti sudah tersimpan. Kemudian kita coba ping FTP servernya dulu untuk memastikan apakah sudah tersambung dengan FTP server. Ini ya, reply berarti sudah tersambung. Kemudian kita buat koneksi ke FTP server. Kita menggunakan perintah yang tadi, FTP spasi IP address dari FTP server. Enter. Nah, kita masukkan username coba, passwordnya coba ya tadi, kemudian kita enter. Nah, login. Kemudian kita upload file teks yang telah kita buat tadi ke FTP server menggunakan perintah put spasi nama file tadi ya, pesan spc1.txt, dan kita enter. Nah, di sini tertulis transfer complete 23 bit copied, berarti file kita telah tercopy ke FTP server. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan benar dengan menjalankan perintah dir. Nah, di salah satu ini ada pesan pc1.txt, berarti sudah tersimpan. Bitnya juga 23. Sekarang kita silang, kemudian kita coba kita akses FTP server menggunakan perangkat lainnya. Dalam hal ini laptop. Kita coba akses FTP server dan kita download file yang telah kita upload tadi. Desktop, command prompt. Pertama-tama kita ping dulu apakah sudah terkoneksi. Nah, di sini reply semua, jadi sudah terkoneksi. Sekarang kita masuk ke FTP server. Username-nya tadi adalah coba, password juga coba.
Nah, di sini kita ingin mendownload file yang kita upload tadi. Jadi kita gunakan perintah get spasi file, nama file tadi pesan spc1.txt ya. Dan kita enter. Nanti sini ada tulisan transfer complete 2 GB. Berarti semuanya sudah terdownload. Kemudian kita quit dari FTP server. Kemudian kita coba lihat apa dengan perintah dir apakah file tadi sudah masuk ke PC kita. Nanti sini ada tulisan pesan pc1.txt, jadi sudah masuk. Kemudian kita buka menggunakan text editor. Kita lihat isinya, pesan pc1.txt. Ini isi pesan dari PC1. Jadi FTP server sukses. Kita sudah mengupload file dari PC1 ke FTP server, kemudian kita unduh menggunakan laptop. Nah, sekarang kita coba sambungkan FTP server dengan menggunakan DNS. Nah, cari FTP. Kita cari DNS, maaf. Nah, di sini sudah ada ftp.zarcom.com 43.2. Jadi sekarang kita coba menggunakan smartphone aja. Dengan menggunakan perintah ping ftp.zarcom.com, kita enter. Nah, ini reply, jadi sudah terhubung. Kita coba ftp.zarcom.com, enter. Coba password, kita coba ambil lagi ya, get sun pc1, enter. Error, pesan pc1.txt kurang lengkap, sudah terdownload. Kita coba lihat isinya. Ternyata bisa juga menggunakan DNS server dan hasilnya sama. Sekarang next kita mensimulasikan mail server yang terhubung dengan DNS server. Kita lihat dulu di service, kemudian DNS, kita ganti namanya, kita sesuaikan dengan perintah ya, mailku.com. Kemudian kita add dan kita remove yang ini. Nah, kemudian kita silang. Sebelumnya kita coba dulu, kita cek dari PC1, kita quit ini, kita cek menggunakan ns lookup mailku.com apakah sudah terhubung. Nanti sini sudah terhubung dengan 43.4 ya. Sekarang kita setting server, mail server, ke service, ke email, kita isikan domain name-nya adalah mailku.com. Kemudian kita coba isikan dua user. Yang pertama user 1, kemudian passwordnya coba gitu aja, kemudian kita plus, dan kita masukkan user 2, passwordnya coba sama ya, untuk percobaan saja. Setelah itu kita tutup. Sekarang kita kembali ke PC1, kemudian kita configure aplikasi
mail client. Di sini kita masukkan namanya, kemudian email address. Incoming mail server berarti adalah tempat server email kita, sama outgoing juga. Kemudian username-nya berarti adalah user 1, passwordnya adalah coba. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirimkan email dari PC1 ya. Klik di compose. Itu ini kita masukkan user 2 @mailku.com. Subjeknya adalah tes spasi 1. Dan kita masukkan ini pesan dari PC1, sama seperti file yang kita buat untuk FTP tadi. Kemudian kita send ya. Nah, ini adalah send sukses. Kita silang, kita buka dari laptop, kemudian ke email. Nah, di configure email ini kita masukkan seperti tadi, tapi kalau ini adalah user 2, ininya sama, mailku.com ya. User 2, passwordnya adalah coba. Kita save dan klik receive ini ya. Nah, nanti di sini ada pesan yang kita terima. Nah, ini pesan dari user 1 @mailku.com. Ini pesan dari PC1. Berarti sudah terkirim, sudah masuk juga ke laptop atau user 2. Berarti mail server menggunakan DNS server sudah berhasil. Ya, seperti itu aja mensimulasikan FTP dan mail server menggunakan DNS server. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu tadilah praktek menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer mensimulasikan FTP dan mail server menggunakan DNS. Terima kasih. Saya Faruk Sebastian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.